Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar IPA kelas 9 dan kita masih membahas bab tentang listrik dinamis. Bab listrik dinamis ini ada beberapa bagian. Sebagiannya udah kita pelajari. Kita udah belajar tentang arus listrik, lalu kemudian tentang penghantar listrik. Terus kita juga udah ngebahas tentang rangkaian listrik. Ada 2 video yang membahas tentang rangkaian listrik. Nah, kali ini kita akan membahas daya dan energi listrik, lalu kemudian bagaimana cara menghitung biaya atau tagihan listrik. Oke? Nah, nanti terakhir baru kita akan membahas tentang pembangkit listrik. Oke? Nah, kita mulai pertama. Kita ngebahas dulu tentang energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik diartikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Kalau dirumuskan, maka energi listrik itu dihitung dengan persamaan W sama dengan V kali I kali T. W adalah energi listrik, satuan standarnya Joule. Kemudian V tegangan listrik, satuannya Volt. I adalah arus listrik, satuannya Ampere. Kemudian T adalah waktu yang satuannya sekon. W sama dengan VIT atau Fit. Oke. Nah, sebelumnya, ingat pelajaran sebelumnya, kalau kita ngebahas V sama I, maka ada satu persamaan dasar yang menghubungkan antara V dengan I, di mana I sama dengan V yang dibagi sama R. I sama dengan V per R. Oke, hubungan ketiganya bisa kita buat dalam sebuah diagram segitiga seperti ini. I sama dengan V per R. Kalau V, maka V itu sama dengan I kali R. Dan kalau kita nyari R, maka R itu sama dengan V per I. Oke, apa itu R? R adalah hambatan, yang satuannya ohm. Oke? Nah, rumus yang tiga ini, rumus yang W sama dengan V kali I kali T ini, bisa saja nanti V-nya nggak diketahui atau I-nya nggak diketahui. Untuk mencari salah satunya, kita bisa gunakan persamaan I sama dengan V per R. Oke? Terus, ada besaran yang berikutnya disebut sebagai daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besar energi listrik. Jadi besar energi listrik yang ini yang digunakan setiap detik. Kalau kita lihat hubungannya sama energi listrik, maka P itu sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya listrik. Oke? P ini adalah daya listrik, W per T. Nah, kalau kita uraikan, P sama dengan W per T, W itu rumusnya adalah V kali I kali T. Berarti P itu sama dengan V kali I kali T yang dibagi sama T. Nah, T-nya bisa kita coret. Sehingga nanti tinggal P sama dengan V kali I. Oke? P adalah daya listrik yang satuannya watt. Yang di kiri ini adalah persamaan untuk energi listrik, yang di kanan ini adalah persamaan untuk daya listrik. Jadi bedanya cuma pada T-nya aja. Kalau W itu adalah V kali I kali T, kalau P adalah V kali I. Dan hubungan antara keduanya, P adalah W per T. Kalau kita nyari W, maka W-nya adalah P kali T. Kalau kita nyari T, maka T-nya adalah W per P. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama. Sebuah lampu dengan hambatan 3 ohm dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Maka dari sini kita diberitahu beberapa hal. Yang pertama, hambatan 3 ohm. Hambatan itu lambangnya adalah R. R sama dengan 3 ohm. Dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Sumber tegangan 12 volt. Tegangan lambangnya adalah V. V sama dengan 12 volt. Terus, berapa energi listrik yang terpakai oleh lampu tersebut dalam waktu 20 menit? T sama dengan 20 menit. Nah, tadi satuan T itu bukan menit, tapi satuannya harusnya sekon atau detik. Kalau mau mengubahnya menjadi detik, tinggal kita kali 60. 20 kali 60 sekon. Karena 1 menit itu adalah 60 sekon. Ini nanti dapatnya 1200 sekon. Oke? Yang ditanya, berapa energi listrik? W yang ditanya. W nilainya sama dengan berapa? Nah, sesuai dengan persamaan yang tadi kita pelajari, W itu nilainya sama dengan V kali I kali T. W sama dengan V kali I kali T. Fit. Oke? V-nya
udah ada nilai 12 volt. T-nya juga udah ada nilai 1200 sekon. Tapi I belum. Nah, kita cari I-nya dulu. Gimana cara mencari I? I sama dengan V per R. Gunakan persamaan I sama dengan V per R. V nilainya 12 volt. R nilainya 3 ohm. 12 bagi 3 itu dapat berapa? 4 ampere. Oke, sehingga V 12 volt dikali I 4 ampere dikali T 1200 sekon. Nah, berapa hasilnya? 12 dikali 12 saja dulu biar lebih gampang. 12 kali 12 adalah 144. 144 dikali 4. 144 dikali 4 itu sama dengan 576. Oke, karena di sini ada 2 nol yang belum kita pakai, maka tinggal ditaruh 2 nolnya di sini. Jadinya berapa? 57.600 joule. Ingat, satuan W adalah joule. Nah, kadang kalau W-nya atau energinya terlalu besar angkanya, maka satuannya diubah jadi kilojoule. 57.600 joule sama saja dengan 57,6 kilojoule. Karena 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Jadi ambil ribuannya. 57.000 berarti 57.600 itu 0,6 kilojoule. Oke? Sip, paham? Lanjut soal nomor 2. Sebuah lampu senter memiliki daya 0,5 watt. Apabila arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah 100 mA, sumber tegangan yang digunakan itu sebesar berapa volt? Oke. Daya 0,5 watt. Daya tadi lambangnya adalah P. P sama dengan 0,5 watt. Arus yang mengalir berarti itu adalah I. I sama dengan 100 mA. 100 mA. Kita harusnya menggunakan ampere, bukan miliampere. 1 miliampere, mili itu berarti 1/1000. Sama dengan 1/1000 ampere. Jadi kalau 100 miliampere sama aja dengan 100 kali 1/1000 ampere. Oke, ini nolnya kita coret dulu karena dibagi sama 1000. 1/10 sama aja dengan 0,1 ampere. Oke. Terus kemudian sumber tegangan yang digunakan sebesar berapa volt? Berapa nilai V-nya? Nah, tadi kita belajar, baik lagi ke persamaan yang kita pelajari tadi. P itu rumusnya, selain P adalah W per T, P itu juga V kali I. Kalau W kan V kali I kali T, kalau P cuma V kali I. Nah, P-nya udah ada angkanya 0,5. 0,5 sama dengan V dikali sama berapa? I, 0,1. Nah, kalau kita mau cari V-nya aja, maka 0,1-nya tinggal pindah ke sebelah, tapi jadi bagi. Oke? Atau biar jadi V, karena ini V kali 0,1, maka biar tinggal V saja, kita bagi dengan 0,1. V kali 0,1 bagi 0,1, tinggal V. Kita tulis yang V kali 0,1-nya di kiri. Terus 0,5 bagi 0,1. 0,5 bagi 0,1. Berapa 0,5 bagi 0,1? Ini sama aja dengan 5/1. Karena komanya posisinya sama-sama satu angka belakang koma, maka komanya itu bisa kita hilangkan dengan cara kali 10 di atas, kali 10 juga di bawah. Oke? Berapa 5 bagi 1? 5 volt. Oke? Sip. Lanjut soal nomor 3. Pemanas air memiliki daya 200 watt, digunakan selama 2 jam. Lampu berdaya 40 watt akan memerlukan energi yang sama dengan pemanas air jika digunakan selama titik-titik jam. Nah, di sini kita punya 2 alat listrik. Kita punya pemanas air, terus kita punya lampu. Kita punya pemanas air, terus kita punya lampu. Masing-masing wattnya berbeda. Pemanas air dayanya adalah 200 watt. Oke. Sementara lampu dayanya itu sama dengan 40 watt. Terus si pemanas air digunakan selama 2 jam. Berarti T-nya sama dengan 2 jam. Yang ditanya, lampu itu digunakannya berapa jam kalau seandainya
mereka memerlukan energi yang sama. Jadi antara pemanas air sama lampu, energinya sama katanya. Energinya sama. Kalau pemanas air kita anggap sebagai alat nomor 1, lampu alat nomor 2, maka daya pemanas air bisa kita anggap P1. Waktunya pemanas air T1. Lampu itu dayanya P2, T-nya T2. Nah, karena energinya sama, berarti W1 nilainya sama dengan W2. Nah, untuk mencari berapa nilai T2, kita tinggal uraikan W1 sama W2 ini. Ingat, W itu rumusnya kalau dihubungkan sama P, maka tadi kita punya diagram segitiganya. P itu sama dengan W per T. Oke, P adalah W per T. Nah, kalau kita menguraikan W, maka W itu adalah P kali T. Jadi W1, P1 kali T1. W2, P2 kali T2. Oke? Nah, dalam persamaan seperti ini, satuan P atau satuan T-nya nggak harus pakai satuan standar. Yang penting kiri dan kanan punya satuan yang sama. Karena satuannya nanti bisa kita coret. Oke? Coba, kalau P1-nya kita masukkan angkanya 200 watt. Dikali T1-nya 2 jam. Nah, kita nggak ngubah satuan jamnya karena T2 dimintanya satuannya juga jam. Oke? P2 40 watt. 40 watt dikali T2. Nah, satuan wattnya bisa kita coret di sini. Oke. Sehingga nanti tinggal satuannya adalah jam. Nah, untuk mencari T2, ini 40 T2 sama dengan 200 kali 2. 200 kali 2 berapa? 400. Kak tulis yang 40 T2-nya dulu. 40 T2 sama dengan 40 T2 sama dengan 200 kali 2, 400. Biar jadi T2, kita bagi sama 40. 40 T2 bagi 40, T2. 400 bagi 40, dapatnya 10. Maka jawabannya adalah 10 jam. Oke? Sip. Nah, sekarang kita ngebahas tentang KWH dan tagihan listrik. Pernah lihat benda ini? Oke? Ini kita sebut sebagai meteran listrik. Tapi saat ini kalau di rumah-rumah biasanya ada dua jenis meteran listrik. Ada yang seperti ini yang ada angka-angkanya kayak gini. Terus ada yang pakai layar. Ada yang untuk listrik pasca bayar dan ada untuk listrik yang prabayar. Kalau yang pakai token itu kita sebut sebagai listriknya listrik prabayar. Beli dulu listriknya, token listriknya, masukkan ke dalam meteran, nanti baru pakai. Kalau listrik pasca bayar, pakai dulu, nanti meterannya bakal ngitung berapa penggunaannya, baru kemudian bayar di akhir bulan atau di awal bulan yang baru. Oke? Nah, meteran listrik yang seperti ini itu berfungsi sebagai untuk mengukur alat untuk mengukur banyaknya energi listrik. Energi listriknya tapi satuannya bukan joule, satuannya adalah KWH yang terpakai setiap bulan. Oke? Tadi kita belajar P itu sama dengan W per T. Maka W itu sama dengan P kali T. Oke? Nah, untuk mengukur berapa banyaknya energi listrik atau KWH yang terpakai, W itu nanti dihitung dengan satuan KWH. Apa itu KWH? KWH itu adalah kilowatt hour. Oke? Kilowatt hour. Kilowatt itu dari satuan P. P tadi satuannya adalah watt, tapi untuk menghitung KWH, P-nya satuannya yang kita gunakan adalah kilowatt. Hour adalah bahasa Inggrisnya jam, dan jam adalah satuannya waktu. Jadi T-nya menggunakan satuannya jam, bukan pakai satuan sekon. Jadi KWH adalah kilowatt yang dikali sama jam. Kilowatt adalah satuan dari daya, jam adalah satuan dari waktu, dan KWH adalah satuan dari W. Nah, ketika kita udah memperoleh berapa KWH yang terpakai, maka untuk menentukan berapa besar tagihan listriknya, itu nilai KWH dikali sama harga per KWH. Oke? Dan KWH-nya biasanya dipakai adalah KWH dalam sebulan. Jadi dalam sebulan berapa besar KWH-nya, nanti dikali sama harga per KWH. Oke? Ini besar biaya listrik atau besar tagihan listrik.
Kita lihat contohnya. Sebuah komputer dengan daya 200 watt dinyalakan 4 jam setiap hari. Jika harga listrik tiap kWh adalah 1000, berapa biaya pemakaian listrik oleh komputer tersebut dalam 1 bulan? Ingat, kita menghitung biaya listrik berdasarkan berapa kWh yang terpakai. Oke, kWh adalah satuan dari energi listrik. Energi listrik itu sama dengan P kali T. Oke. Nah, di sini di soal ini alat listriknya cuma ada satu, komputer. Berapa daya komputernya? 200 watt. Oke, kita tulis dulu. P sama dengan 200 watt. Kalau P-nya 200 watt, tadi untuk ngitung kWh, P-nya bukan satuannya watt, tapi kilowatt. 1 watt, kalau mau dijadikan kilowatt, maka kita bagi 1000. Oke? 1 watt itu sama dengan 1/1000 kilowatt. Berarti 200 watt itu nilainya sama dengan 200 per 1000 kilowatt. Dibagi sama 1000 biar jadi kilowatt. Maka jadinya 0,2 kilowatt. Oke? Terus dinyalakan. Waktu penggunaannya 4 jam tiap hari. 4 jam tiap hari. Oke? Per hari. Yang ditanya, berapa pemakaiannya dalam 1 bulan? Berapa biaya listriknya dalam 1 bulan? Kita bisa hitung berapa jamnya dalam 1 bulan. Kalau seharinya 4 jam, maka untuk menghitung berapa pemakaian dalam 1 bulan, kita kali saja sama 30. 30 hari. Berarti jadi berapa? 4 kali 30? 120 jam. Berarti dalam sebulan, komputer ini digunakan sebanyak 120 jam. Nah, kita tinggal kalikan. Nilai kWh-nya, W satuannya kWh, sama dengan P 0,2 kW dikali T, T-nya 120 jam atau 120 H. Jam bahasa Inggrisnya adalah hour. Oke, dilamakan dengan H. Nah, 0,2 dikali 120, maka dapatnya berapa? 24 kWh. Oke. Kalau 2 dikali 12 itu 24. Nah, 0 di belakangnya ini satunya bisa digunakan untuk menghilangkan koma. Oke? Dia satu angka belakang koma dikali 10 maka hilang komanya. Nanti dapatnya 24 kWh. Sip. Ini baru kWh-nya. Yang ditanya apanya? Yang ditanya adalah biayanya. Harga per kWh 1000. Harga per kWh itu adalah 1000. Maka untuk menghitung berapa biaya pemakaiannya, maka biayanya adalah ya tinggal dikali 24 dikali 1000. Maka jadi berapa? 24.000 rupiah. Ini biaya pemakaian listrik oleh sebuah komputer dengan daya 200 watt dinyalakan 4 jam setiap hari selama 1 bulan. Paham? Jadi ngitung apa dulu? Ngitung kWh-nya. kWh dihitung dari daya dikali sama waktu. Dayanya satuannya harus kilowatt, waktunya satuannya harus jam. Kalau ditanya dalam waktu sebulan, maka waktunya haruslah waktu pemakaian dalam sebulan. Oke, berapa jam dalam 1 hari kita kali sama 30, maka itulah waktu pemakaian dalam 1 bulan. Sip. Nanti untuk hitung biaya, jumlah kWh-nya kita kali dengan harga tiap kWh. Nah, kadang nanti di ujian, soalnya nggak cuma satu alat elektronik aja. Ada banyak alat elektroniknya yang ditanya. Seperti soal ini. Di sebuah rumah, terdapat peralatan listrik dengan data ditunjukkan oleh tabel. Alat listriknya ada 3. Ada lampu, ada komputer, ada TV. Kemudian, masing-masing jumlahnya juga ada beberapa. Lampu ada 5 buah. Komputer ada 2 buah dan TV-nya ada 1. Ini daya untuk masing-masing lampu. Satu lampu dayanya 20 watt. Terus, setiap lampu dinyalakan 12 jam per hari. Satu komputer dayanya 200 watt dinyalakan 5 jam per hari. Satu TV 100 watt dinyalakan 2 jam per hari. Oke? Nah, yang pertama kita lakukan, ubah watt ini menjadi kilowatt terlebih dahulu. Oke? Kita ubah jadi kilowatt terlebih dahulu. 20 watt itu kalau jadikan kilowatt, maka nilainya sama dengan 0,02 kilowatt. Kita bagi sama 1000. 20 bagi 1000, 0,02 kilowatt. 200 watt kalau dibagi 1000, maka sama aja dengan 0,2 kilowatt. Oke,
100 watt jadikan kilowatt, itu kalau dibagi 1000, maka nilainya sama dengan 0,1 kilowatt. Nah, baru kemudian kita hitung. Persamaan yang kita gunakan, W itu sama dengan P yang dikali sama T. Oke, kita tulis satu-satu untuk lampu. Lampu. Berapa nilai kWh-nya lampu? P itulah dayanya lampu. Oke, satu lampu dayanya 0,02. Lampunya ada berapa buah? Ada 5. Maka total daya lampu 5 kali 0,02. Oke, 5 kali 0,02 ini adalah P-nya, total dayanya lampu. Satu lampu 0,02, ada 5 lampu, berarti total dayanya 5 kali 0,02. Terus dikali, ini waktu penggunaannya, T adalah waktunya. Lampu ini digunakan 12 jam dalam satu hari. Nah, karena ditanyanya dalam 1 bulan, maka penggunaan lampu itu adalah 12 jam dikali 30. Ini adalah dayanya, ini adalah waktunya. Oke, seharinya dipakai 12 jam, berarti kalau dalam 1 bulan dipakainya 12 jam dikali 30. Ini total pemakaian dalam 1 bulan. Oke, nah kita tinggal hitung berapa besar kWh-nya dari sini. 5 kali 0,02 itu nanti dapatnya 0,1. Oke, 5 kali 0,02 itu 0,1. Dikali 12 kali 30 itu adalah 360. 0,1 kali 360 itu sama aja dengan 36. 0,1 itu adalah 1/10. Jadi kalau ada yang bingung ngitungnya kenapa jadi 36, 0,1 bisa diubah jadi 1/10. Kita kali 360. Nolnya tinggal kita coret. Maka tinggal berapa? 36 kWh. Oke? Terus ada komputer. Cara ngitungnya juga sama. Komputer kalau kita ngitung jumlah kWh-nya, dayanya, ini daya ya, ini waktu. Daya untuk komputer itu 0,2 kilowatt dan komputernya ada 2 buah. Maka total daya untuk komputernya 2 kali 0,2 kilowatt. Oke, dikali waktu pemakaiannya. Sehari komputernya dipakai 5 jam. Nah, ada berapa hari totalnya? 1 bulan berarti 30 hari. Maka dalam 30 hari jumlah pemakaiannya adalah 5 kali 30. Oke, 2 kali 0,2 itu adalah 0,4. Dikali 5 kali 30, 150. Dan 0,4 kali 150 itu dapatnya adalah 60 kWh. Oke? Kalau seandainya nggak bisa ngitung langsung, hitung manual aja. Masih ingat kan ngitung manual? 150 kali 0,4. Ngitung biasa kayak gini. Oke? Terus ada TV. TV cuma ada satu buah TV yang dayanya 0,1. Berarti daya TV-nya cuma 0,1 saja. Oke? 0,1 kilowatt. Dikali TV-nya dinyalakan 2 jam dalam 1 hari. Berarti kalau dalam 1 bulan 2 jam dikali 30. Maka jadi berapa? 0,1 kali 60. Dan 0,1 kalau dikali 60 dapatnya adalah 6 kWh. Oke, ingat 0,1 adalah 1/10 dikali 60, nolnya coret tinggal 6. Maka total kWh-nya kalau kita jumlahkan jadi berapa? 36 tambah 60 96 ditambah 6 102 kWh. Ini nilai kWh-nya. Nah, harga per kWh-nya 800. 1 kWh harganya 800. Kalau totalnya 100 kWh, maka besar biaya listriknya atau tagihan listriknya tinggal kita kalikan. Biaya listrik adalah total kWh dikali sama harga tiap kWh. 102 dikali Rp 800. Nah, berapa 102 dikali 800? Kalau nggak bisa langsung pause aja dulu, baru kemudian hitung manual 102 kali 800. Kalau bisa langsung, oke. Dan ini nanti dapatnya adalah 81.600. Kalau mau cepatnya, gimana trik biar kita bisa ngalihkan ini dengan cepat? Nah, kalau angkanya bulat-bulat kayak gini kan 800 kan, bagus angkanya.
Coba ambil aja dulu 102-nya, pisahkan dulu jadi 100 ditambah 2. 102 adalah 100 tambah 2. 100 kalau dikali 800 itu 80.000. 2 dikali 800 itu 1.600. Jumlahkan 80.000 tambah 1.600, 81.600. Oke? Sip. Semoga paham dengan apa yang Kak ajarkan. Kita cukupkan video kali ini. Kita sudahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.